isinya pun provokatif. Salah satunya saya ingin perdengarkan karena Bu Fitri tidak mendengar tadi supaya nanti tidak salah. Ada suaranya dan saya akan tayangkan. Mr. G, Kita dengarkan bersama. Ya, sebetulnya kita itu nggak usah kasih panggung sih untuk kayak begini-begini itu. Kita jeder aja udah. Itu kalian itu ya orang-orang yang membela bukan membela sih ya, ada yang di lingkungan NM, cobalah janganlah bikin NM ini tambah kayak dagelan gitu. Ini kan semua udah jadi jejak digital, putusannya sudah ada, masyarakat ini sudah pinter, nggak main lagi penggiringan opini, apa tuh ya, menggunakan buzzer-buzzer media online gini. Masyarakat itu udah pinter, nggak sebodoh yang mereka pikirin gitu. Kalau kita mau mendengarkan, mau membahas, itu kan maunya mereka ya. Kita percaya aja sama penegak hukum bahwa ini sudah menjadi satu keputusan. Ini hukum ini tidak bisa lagi diatur oleh perbuzzeran dan penggiringan opini. Ini undang-undang loh yang sudah memutuskan undang-undang. Kenapa kita harus apa ya Mister Dia harus menanggapi gitu. Yang kita fokus itu sekarang adalah kita harus sama-sama bertanya kepada kubunya mereka. Kalau selama ini yang dituduh itu yang harus kita bahas itu justru ini Mister Z. Yang selama ini dituduh oleh kubu mereka itu bahwa ketidakadilan yang mereka sebut-sebut itu karena di kubu Reza ini ada Markus lah, ada inilah. Terakhir yang beredar itu kan justru kubu mereka yang seperti itu. Nah, ini yang harus kita gaungkan gitu loh, jangan sampai ini kan menurut saya ada unsur politik nih, jangan sampai hal-hal itu yang dipakai untuk menekan orang-orang yang memang menjanjikan sesuatu kepada terpidana ini atau NM ini, akhirnya ada deal-deal politik di sana untuk PK-nya ini menjadi sesuatu yang luar biasa gitu loh. Ini yang harus kita gaungkan sebetulnya. Ternyata yang bermain Markus-Markusan kan itu mereka. Itu yang harus kita waspadai, Mister Z. Kalau kata lawyer ini itu udahlah. Dia mimpi kali Usman waktu kejadian itu nggak dibagiin cerita sama Bang Fahmi kali. Mimpi dia. Nah, ya. ini sebenarnya begini, Mr. Z. Bentar, Blen. Kalau itu cerita sendiri nggak apa-apa, Bu. Karena dampaknya ini ke masyarakat. Di sini ada 4.170. Oke. Salah satu kalimat yang dikeluarkan di sini justru mendiskreditkan pihak kepolisian dari ucapannya. Saya kasih contoh nih. Maaf Mister Z. Dari awal kasus ini bergulir pun polisi itu udah dituduh-tuduh macam-macam terus Mister Z. Pokoknya dia mah menggiring opini aja bisanya, dari polisi, dari jaksa, dari hakim, semua kan difitnah kan sama dia. Ya sudah, ini pembelajaran sih buat kita semua ya. Jangan maulah dibodoh-bodohin sama berita-berita hoax begini. Ini masalah keadilan ya. Jangan berpikir bahwa si pelapor pun nggak butuh keadilan. Pelapor pun butuh keadilan gitu. Tapi kalau misalnya dari pihaknya NM mau berupaya untuk mengurangi masa tahanan, mau apapun itu ya silahkan aja. Dari awal kan saya udah bilang bahwa Reza ini bukan masa berapa lamanya dia ditahan. Yang penting dia menyatakan bersalah, udah kok. Jangan ngawur gitu loh. Ya nggak, Mr. Blan? Inilah saya bilang, ini dampaknya ini ada kalimat-kalimat seperti ini. Ketika kalimat-kalimat seperti ini terus mengalir, artinya kita nggak berhasil untuk mengedukasi. Contoh nih, setelah podcast ini tampil, ribuan nih komentar, nih, ini satu kasus nih. Ini satu komentar ya. Ini kasus udah dipaksakan oleh pembenci NM. Satu. Dua, kawal terus Bang, karena kasus ini sangat aneh. Tiga, ayo bantu Bang. Alhamdulillah sekarang kebenaran mulai menemukan jalannya. Oke, nih semoga orang-orang yang bantu Niki benar-benar tulus dan Niki tetap kuat di dalam sana. Nah, itu. Teman-teman bisa baca sendiri kok. Ya silakan Mr.
orang-orang yang membantu Niki ini benar-benar fulus dia. Benar-benar Bukan, fulus, bukan iya tulus benar-benar ya. fulus dia. Benar, Benar saya fulus. percaya itu. Benar-benar fulus dia. Benar-benar fulus. Jadi begini Udahlah, teman-teman ya. itu juga paling yang komen juga buzzer-buzzer mereka juga. Jadi begini. Kita patokannya gini loh, Mr. Blind, Mr. Z. Kalau itu di-upload di sosmed yang netral, banyak kok yang pinter, banyak kok yang malah istilahnya pada pinter ya gitu. Jadi kita nggak bisa cari atau berpatokan kepada komentar-komentar yang kita sudah tahu, itu bodoh gitu. Betul. Gini maksud saya ya teman-teman. Ini bisa. Gini, Oke, silakan. Umaya dulu deh. Oke, saya cuma mikir ini kira-kira upaya penekanan nggak ya ke petinggi-petinggi gitu untuk dia bisa gol ke itu PK. Nah, ini menarik bisa nih. dibebasin Bentar gitu. dulu. Maaf teman-teman, pisang banana gedang. Mr. Z kali ya, kalau NM tiba-tiba berubah pikiran, dia jujur telah disuruh, kasih bukti chatnya, apakah bisa diperingan? Kemungkinan bisa. Kemungkinan bisa ya. Coba dijujur dulu deh. Jujur, Gini. dia disuruh siapa. Tapi masih bisa nggak sih dia tuh jadi justice kolaborator kalau udah inkrah begini, Mr. Z? Ini saya jawab ya. Tadi sebenarnya saya sudah komunikasi, saya sudah ngobrol dengan Mr. Blind. Pertama, sampai 1 tahun belakangan ini belum pernah saya mendengar ada pengakuan dari Nikita Mirzani. 1. Yang kedua, belum pernah ada penyesalan. Yang ketiga, tidak pernah sama sekali pun minta maaf kepada korbannya atau kepada siapapun. Bagaimana bisa mengatakan justice kolaborator sedangkan yang ini tadi tidak disesali, tidak intinya tidak tobat lah bahasanya, tidak menyesali perbuatannya. Terus kalau berbicara ke sana arahnya, saya tidak bisa lagi berbicara kalau belum ada itu tadi, Bu Ya, Fitri. misalnya nih tiba-tiba dia dapat hidayah nih ya di sana. Ngapain gue di sini sendiri ya? Sementara orang-orang yang bersama gue yang ngejerumusan gue malah enak-enakan gitu. Siapa tahu tiba-tiba dia mau jujur nih. Ya. Ngomong jujur. Ya siapa tahu ya, kan kita nggak tahu. Mungkin dia Ya. sekarang kan dia Ya. mungkin dalam perenungan dia begini sendiri, anak-anaknya sama siapa, sementara yang nyuruh-nyuruh dia, yang menginspirasi dia masih aja keluar-keluar, malah diduga kan si Bopeng ini meninggalkan dia, balik kubu kemana, malah ngebelot gitu kan. Ini dia harus tahu loh. Dia dikorbankan untuk orang yang akhirnya malah lari dari samping dia. Itu yang dia harus tahu. Sayangnya sih nggak ada yang ngasih tahu kali ya. Nah, kita tunggu aja lah sidang buzzer di Bandung, nanti dia bakal tahu siapa sih sebetulnya yang menjadi kawan dan lawan dia itu siapa. Kalau itu pertanyaannya, Bu, saya hanya bisa menjawab begini. Ini putusan sudah ingkrah. Apapun yang dia lakukan, itulah sebenarnya tujuannya. Kalau dia jujur di saat ini ingkrah, kemudian dia mau menyesali perbuatannya, itu justru mempermudah dia ketika dia mengajukan untuk mengajukan gerasi dan sebagainya. Itu sih. Tapi kalau untuk dan lain-lain, saya silakan Mr. Blind. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, apa yang terjadi belakangan ini itu hanya pengulangan dari apa yang terjadi di awal. Maksud saya begini, untuk pendukung-pendukung Nikita Mirzani, termasuk Nikita Mirzani sendiri ya, sudahlah. Trik-trik usang ini udah nggak ada guna. Bukannya memperingan, justru memperberat. Ya, yang pertama mulai bikin framing alat bukti, kemudian melaporkan Reza Gladys, terus kemudian mendiskreditkan penegak hukum, memfitnah, ya kan? Semua nggak ada gunanya, gitu loh. Akhiri aja bentuk-bentuk framing opini publik ini nggak berbuah hasil kok. Malah justru yang dari 4 tahun jadi 6 tahun, ya kan? PK-nya sendiri aja, konstruksi pembelaannya aja sampai detik ini kita nggak tahu mau dibawa kemana. Karena berdasarkan analisa kita, 2 yang menentukan aja udah nggak bisa. Novum mereka nggak punya. Karena yang mereka jadikan ancang-ancang untuk novum, contoh ya, alat bukti aja, itu udah nggak ada gunanya.
Terus kemudian sidang PMH nggak jelas juntrungannya, karena memang nggak ada kaitannya. Ini tindakan pemerasan dengan pencemaran serta TPPU. Mau berkilah tentang apapun, perbuatannya sudah terbukti, selesai barang ini, gitu loh. Nah, Ini kalau ini untuk ini bentar hmm, Mr. Blind. Saya pengen baca dulu nih karena sudah mau nyampe rumah. Silin 222 ini menang pakai uang aja bangga. Sohai, maksudnya dia ini nuduh siapa ya? Apa dia nggak ikutin menang berita ya? Kalau yang main Markus-Markusan itu siapa? Ini yang kayak gini-gini nih yang harus kita bantai nih. Kalau dia tujuannya ke sana, boleh. Tapi kalau tujuannya ditujukan untuk pelapor, salah lu. Coba disimak dulu itu yang lagi beredar tuh gimana. Selin mungkin nggak tahu soal uang 4 miliar itu, Kak. Ya itu Bukan yang Selin, harus Lina, Lin. Oh, Lin. Lin. Oh, Lin. Teman-teman lanjut dulu ya. Saya udah sampai rumah. Saya mute dulu ya. Saya dengerin kok. Lanjut. Oke, Kak. Oke, siap. Nah, Siap. aku lanjutkan Oke. sedikit ya, teman-teman. Jadi, ketika ya strategi itu nggak berhasil, kenapa harus diulang-ulang kembali? Yang terakhir ini justru lebih fatal karena ada konsekuensi hukum. Karena berbicaranya secara publik ya, kemudian yang disampaikan itu berita yang tidak benar, ya kan? Nah, akhirnya gitu ya, akhirnya nanti rancu tentang konstruksi pembelaan yang akan mereka bawa nanti ke PK. Itu yang saya takutkan. Nah, tadi kalau menjawab kaitannya dengan justice kolaborator, itu sudah tidak bisa berpengaruh lagi. Ya, Karena di sudah, awal itu justice ya, kolaborator. karena sudah inkrah. Tapi, nah, ada tapinya. Ada tapinya. Kalau dia mau jadi whistleblower, ya, yang mengungkap, nah, dia tidak bekerja sama dengan hukum nih, bukan tidak berkolaborasi dengan penegakan hukum, tapi dia menjadi pembongkar, whistleblower. Nah, itu bisa, tapi juga tidak berpengaruh terhadap hukumannya. Kemungkinan hanya akan mendapatkan remisi-remisi tambahan, gitu loh. Nah, tapi persoalannya lagi, yang benar-benar harus dia bongkar itu harus kejahatan yang lebih besar dari yang dia lakukan. Itu yang lebih penting. Contoh, misalkan ya, ada eksekutor. Nah, ternyata ada nih otaknya. Dia juga melakukan itu, tapi dia tidak mau ngomong. Dia bisa jadi justice kolaborator karena mengungkap secara keseluruhan kejahatan yang lebih besar. Karena otak pelakunya ini kan yang menentukan perbuatan itu terjadi atau tidak. Nah, untuk mengungkap itu baru bisa. Tapi kalau kejahatannya justru lebih kecil, percuma dia jadi whistleblower, nggak akan disetujui sebagai pembongkar. Kecuali misalkan ada korban nih, pemerasan, ada 5 atau 6 orang lagi yang justru lebih fantastis uangnya misalkan. Nggak mau dia membongkar itu. Tapi kembali lagi, tidak berpengaruh terhadap putusan yang sudah inkrah. Dia tetap menjalani itu, mungkin hanya dapat remisi-remisi aja. Nah, itu kalau memang mereka mau, tadi Kak Fitri bilang bisa nggak untuk membongkar itu, ya bisa. Tapi yang diberikan oleh ganjarannya ya, maksudnya balasan yang diberikan oleh negara adalah ya mungkin pengurangan aja, karena dia sudah berbuat baik lah untuk itu. Tapi kalau untuk membebaskan dia jelas nggak bisa, karena perbuatan dia ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan. Tingkatannya sudah sampai inkrah juga kan, sudah sampai MA, sampai kasasi. Nah, jadi setali 3 uang aja dengan apa yang kita bahas, Mr. Z. Pada pokoknya, pada prinsipnya gitu ya, bahwasanya strategi ini sudah usang sebenarnya, strategi yang nggak ada hasilnya, jurus mabuk yang masih tetap dipertahankan dengan menciptakan opini dengan harapan mendapatkan dukungan yang besar. Kalian demo di depan persidangan nggak ada gunanya, karena ini bukan peradilan jalanan. Ini bukan state justice. Ini memang peradilan yang memang harus menyidangkan pembuktian, ya kan? Memutuskan sesuatu berdasarkan kasihan.
Nah, tapi kalau mau melihat seperti yang Mr. G singgung tadi, saya juga setuju. Karena apa? Kalau narasi ini juga terus di bahwasanya sudah mengalami kriminalisasi, sudah mengalami kezoliman, ya kan? Ya hal-hal itu memang buruk presidennya kalau di masyarakat, di penegakan hukum. Makanya ada dua sisi gitu ya, ada dua sisi sebenarnya. Nah, saya sepakat juga itu sebenarnya pada akhirnya itu bahwasanya narasi itu memang usang. Tapi kalau dibiarkan mereka melakukan hal-hal yang kayak begini terus, yang kasihan nanti justru penegakan hukum itu sendiri. Gitu loh. Jadi memang di sisi yang satu kita harus luruskan, di sisi yang lain kita tetap mengedukasi. Begitu Mr. Z. Baik, baik. Bang Terang, saya dengarkan ulang lagi ya. Ini ada Nona Salsa. Siapa dulu Nona Salsa, Bang Terang? Halo, Kak Nona Salsa. Anjay, lembut banget suaranya kalau nyapa perempuan. Kak Nona. Salsa apa mecin nih? Saya tidak tahu, karena minta naik, kita naikkan. Oke. Kak Nona. Oke, mungkin ada narasi apa? Bang Terang, silakan. Dilanjut lagi, dilanjut lagi. Oke ya, kita lagi ya. Terhadap Nikita begitu instan sekali rasanya ya. Oke, ini kan udah instan, terus artinya apa yang harus kan menjadi ditahan gitu loh. Artinya kan bahwa seorang Niki yang kita tahu dia kan adalah public figure. Ya. Yang mau kemana sih gitu kan? Lagi punya anak, rumahnya jelas. Iya, kan rumahnya masih jelas. kecil. Kan anaknya juga masih kecil. Gitu loh, kan? Nggak ada potensi melarikan diri lah. Gitu. Tidak ada potensi sepakat. Tidak ada potensi melarikan diri. Urgensinya Kenapa apa? harus ada urgensi yang sangat mendekat mendesak untuk penahanan? Penahanan, Iya. ya kan? Abang kan ini Cut, juga Mr. T. praktisi hukum. Ya. Nah, Jawabannya sederhana. gue dulu bentar. Salah satunya bukan ada kabur. Bisa jadi menghilangkan alat bukti malih. Nah, aku tambahin lagi satu, mengulangi perbuatan yang sama. Itu pasti. Menghilangkan alat bukti, Pak. Masa nggak tahu sih? Ada 3 loh. Ada 3 syaratnya hak subjektif penyidik itu untuk menilai ya. Yang pertama, dikhawatirkan melarikan diri. Yang kedua, dikhawatirkan menghilangkan alat bukti. Yang ketiga, dikhawatirkan mengulangi perbuatan yang sama. Kan sudah jelas itu. Kalau kabur jelas enggak, ya kan, punya anak lah, punya rumah lah, punya inilah, punya itulah, ya. Tapi yang 2, menghilangkan alat bukti dan mengulangi perbuatan yang sama, buktinya dia ke podcast kesana kemari. Iya, keluar. Iya, masih live TikTok. Instagram. Masih ngata-ngatain. Ngata-ngata. Iya. Gimana sih? Ya, jadi itulah ya, narasi-narasi ini kalau nggak diluruskan juga repot kita. Ya kan? Harus tetap kita luruskan. Tapi yang menjadi miris itu justru yang sedang berdiskusi di podcast itu dua-duanya orang yang benar-benar mengerti hukum. Hah? Yang di ujung namanya ada titelnya. Iya. Ya orang yang ada titelnya lah ya. Lanjut Mr. Z. Oke. Ini yang saya bilang. Kalau sudah begini nih kemana pembicaraannya? Kayak mak-mak komplek jadinya nanti. Kita dengarkan ya teman-teman, kita dengarkan. Tentu dalam perjalanan atau cerita yang saya sampaikan tadi itu masih menjadi tanda tanya kita gitu kan. Yang tadi saya bilang periksa saksi, oke lah kita pagi sampai siang periksa saksi. Pertanyaan yang gelar perkara ini memang sesingkat itu.
Kita kan gelar perkara harus dengerin ini dulu, lihat dokumen, lihat ini ya. Biasanya kalau ada gelar perkara begini, ini kasusnya seperti apa, itu kan mau paparkan kasus aja udah makan waktu cukup lama. Oh, enggak, kalau kasusnya sudah nyata dan jelas nggak perlu lama-lama. Duduk bersama-sama itu gimana? Hasil pemeriksaan sudah ada bukti dan cukup dan selesai dan aman dan sudah sini tanda tangan nih tersangka udah benar. Gimana sih? Saya 32 tahun di situ. Apa ini atur-atur kayak gitu? Artinya kan alat bukti itu kan. Iya begitu diperiksa itu lah, begitu diperiksa di sana sudah ada kok. Anak-anak sudah tahu itu. Oh ini kita gimana? Udah dan aman dan berani dan tanda tangan udah. Misalnya gini, misalnya ya, ada korban, ada hasil visum, ada saksi, ada pelaku. Ya. Ya. Tunggu, kita tahan dulu, kita gelar perkara dulu katanya. Yang satu bilang, ngapain Pak, orang sudah lengkap buktinya, teken aja langsung. Sekarang yang mana kira-kira yang lebih masuk akal? Korban ada, jenazahnya, hasil visumnya ada, ya kan? Saksinya ada, alat Ya. yang dipakai untuk melakukan perbuatan itu ada, Udah. ya kan? Pelakunya ada, apalagi yang ditunggu? Lanjut. Lanjut, Lanjut ya. lanjut. Oh siap, laksanakan. Nah, Betul, apalagi yang dituduhkan salah satunya adalah TPPU. iya, Ya. berat banget Itu kan berat, pasal berat itu. Tidak sesederhana itu ya. Ini dengerin dulu Mr. Brian, dengerin dulu. Kan ini merasa bahwa TPPU itu nggak begitu gitu loh. Nah, tapi ini juga sudah dituangkan di dalam pembelaannya. Tapi justru keliru kalau menurut saya. Karena dikira itu harus melalui 3 tahapan. Padahal ini alternatif. Bisa melakukan layering, bisa melakukan transferring, ya kan? Ya, Itu alternatif, bukan tahapan. Salah ini salah. Kita dengarkan deh ya. Nah, untuk Apa namanya Mas Edwin, saya tahu bahwa Mas Edwin bukan orang hukum, ya kan? Tapi berbicara bahwa adiknya Mas Edwin seorang di Terus nih manfaatnya apa ini Mr. Ben? Untuk PK loh. Ya, pertanyaannya ke situ ya. iya, apa namanya? Pertama begini, kalau soal TPPU ya, nafas dari pembentukan UU TPPU itu untuk apa sih? Untuk menghindari pengaburan hasil dari suatu tindak kejahatan, ya. Itu nafas yang mendasari pembentukan undang-undang tersebut. Artinya, ada perbuatan-perbuatan pelaku yang mencoba mengaburkan atau menghilangkan jejak terhadap hasil dari perbuatan jahat tersebut, ya kan? Nah, perbuatannya apa aja? Itulah nanti yang digolongkan, apakah itu layering, apakah itu transferring, ya kan? Ada 3 layer, ada tiga kriteria itu ya. Bukan dia itu harus lewat sini, habis itu lewat sini, tahap 1, tahap 2, tahap 3, bukan begitu. Ya. Perbuatan itu tergolong yang mana? Itu pemahamannya itu dia. Nah, itu dia. Ya. Pemahaman itu keliru gitu loh. Jadi kalau ada upaya untuk mengaburkan atau menghilangkan hasil dari sebuah tindak kejahatan, itu sudah tergolong tindak pidana pencucian uang. Contoh, saya habis ngerampok misalkan, Mr. Z. Uangnya saya transfer ke Bang Trang. Bang Trang belanjain lah gitu. Itu namanya layering, tergolong layering. Ya kan? Bahkan uangnya saya bakar, itu tindak pidana pencucian uang. Mengubah bentuk yang dari kertas menjadi abu. Bukan begitu maksudnya. Enggak, ini aja Mr. Z. Supaya biar paham aja. Di mobil atau jadi tanah gitu loh. Maksudku itu sudah jelas perbuatan itu. Tujuannya apa? Kita bicara tujuannya dulu. Mengaburkan uang hasil dari sebuah tindak kejahatan, ya kan? Nah,
Kalau misalkan dia mentransfer ke orang lain, ya, atau ke developer, memang akunnya jelas. Developernya jelas, perusahaannya, akunnya jelas. Mana upaya pengaburannya? Justru itu pengaburannya. Karena kita melakukan pembuktian terbalik. Kenapa nggak ditransfer ke rekening dia aja? Nanti dia sendiri yang bayar ke developernya. Itu perbuatannya. Bukan mengatakan bahwa kan jelas semuanya. Rekeningnya jelas, perusahaannya jelas, developer itu. Justru perbuatan memindahkan uang itu ke developer tidak melalui rekening dia pribadi, itulah menghilangkan jejak. Karena kalau transfer ke dia, justru itu tidak ada tindak pencucian uangnya, teman-teman. Itu namanya pembuktian terbalik. Iya. Lanjut. Apa namanya? Follow the money. Follow the money. Betul. Sorry tadi turun sebentar Pak, ngurusin anak sekolah. Oh iya, jam berapa sekarang Bu? Udah malam, Bu. Jam 9 pagi hampiran Pak. Masuk sekolah jam 9.15. Udah ngopi belum? Sudah, terima kasih. Ngopi dulu. Ini obrolannya makin panas ini. Kita makin menusuk ya. Ini ada dokter nih. Halo, selamat malam Pak Dokter. Sehingga terlihat seperti transaksi yang wajar. Iya betul Pak Dokter. Kita sudah membahasnya itu dari lalu-lalu sebenarnya. Tapi kok diulang lagi nih Pak Dokter. Jadi kita jadi bingung Pak Dokter. Karena memang celahnya untuk mengajukan PK itu mereka sendiri kebingungan. Gitu loh. Kebingungan. Karena apa? Putusan yang bertentangan hampir mustahil. Kekeliruan hakim hampir mustahil. Salah penerapan pasal hampir mustahil. Novum baru yang sudah kita analisa nggak ada. Apapun. Harusnya ada uang itu uang apa? Ini sedekah, ini loh bukti sedekahnya gitu. Kecuali dia bisa menampilkan ya. Oh ini ternyata ada surat yang saya tanda tangani di atas materai bersama Reza Gladys. Iya. Bersepakat. Saya lupa naruh tempo hari. Nah itu bisa jadi. Tadi Tapi kalau pertanyaan saya, maaf, pertanyaan saya itu sebenarnya yang kayak begini itu yang mereka statement-statement gitu tuh ini nggak sih percobaan kayak untuk penekanan ke petinggi-petinggi gitu supaya bisa keluar apa gimana gitu nggak sih ya? Begini. Begini. Kalau mereka hanya menyampaikan hal-hal yang demikian, sementara semuanya sudah sesuai prosedur, ya, nggak akan ada gunanya. Kecuali memang ada mal prosedur dari awal. Tapi kembali lagi, ini kan kasus yang menjadi sorotan publik. Dari awal sampai akhir, tidak ada proses yang ditutup-tutupi. Semua kita bisa akses. Baik dari pihaknya Reza Gladys maupun pihaknya Nikita Mirzani, semuanya kan kita bisa dapat informasinya. Kami kan dulu juga orang-orang yang ada di Komal-Komal ini ya, saya, Mr. Z, Bang Raffi, Bang Terang, teman-teman yang lain ya, semuanya waktu itu aktif di Komal. Kita juga mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya langsung dari yang berperkara. Mereka pun juga seperti itu. Jadi memang ada pertarungan narasi itu sudah sejak awal. Jadi kalau memang ada sesuatu yang ditutup-tutupi atau janggal itu dari awal, kita sudah bilang dari awal. Bahkan dulu di awal-awal sekali kita melihat itu justru kita tidak membela siapapun. Boleh tanya, ini ada Bang Terang, ada Mr. Z. Ada nggak kita dari awal itu secara subjektif, wah gue belain Reza Gladys gitu? Nggak ada. Kita masuk ke dalam perkara ini, kita melihat pokok perkaranya ini apa sih? Iya.
Nah, kemudian Nah, di justru situ itu, di situ justru kita itu, melihat Mr. Blind, sorry Mr. Blind, justru itu semua yang dikatakan Mr. Blind itu kan benar ya, semua faktanya ada di umum lah, ibaratnya semua orang bisa akses. Tapi semacam kayak Ibu Dewan gitu aja bisa aja dia seenaknya aja gitu mengeluarkan statement yang juga bisa jadi ini ya penggiringan opini. Padahal kan seharusnya kan justru yang mereka ini lebih teliti kan ya, seharusnya sebelum mengeluarkan statement-statement juga ya kan gitu. Jangan hanya untuk kayak menyenangkan pengikutnya aja kan gitu. Karena kan apa yang mereka ucapkan itu kan didengar orang jadinya. Nah, sekarang betul, kalau semua informasi itu sudah fakta, nyata, semua bisa, orang yang jauh-jauh di ujung dunia juga bisa lihat faktanya gitu kan. Itu betul, maksudnya betul, kenapa apa bisa terjadi seperti ini? Apakah ini benar-benar upaya masif gitu maksud saya yang untuk Sebenarnya sih, bikin penekanan? sebenarnya ya ini ada kabar juga. Upaya mereka itu ya kan menggiring opini sehingga publik ini atau rakyat ini ya kan bersuara nih menyuarakan tentang keadilan si kita ini, seolah-olah ada permainan lah, ada penyalahgunaan lah. Lalu mengadulah ke komisi-komisi yang ada di DPR sana. Itu harapan mereka. betul, betul. Saya sepakat itu, Bang Terang. Saya sepakat sekali analisa itu. Ketika dia berupaya menciptakan giringan opini ya, kemudian menggerakkan masyarakat misalkan. Masyarakat yang terprovokasi ya, yang terpengaruh, kemudian bersuara, entah itu bersurat, entah itu demo misalkan. Lalu kemudian mengadakan mendesak wakil rakyat untuk melakukan rapat dengar pendapat misalkan. Tapi kembali lagi ke orang-orang yang seperti kita ini yang akan menjadi katalisnya, yang menjadi penetralnya, di mana kita akan menyampaikan informasi itu, bahwasanya bahkan legislatif pun tidak bisa mengintervensi penegakan hukum. Kalian mau dengar pendapat, silahkan. Pendapat apa yang mau kalian dengarkan? Silahkan. Kalau hanya 1-2 orang anggota dewan yang turun ke lapangan, misalkan datang ke rutan, kemudian ke LPSK, atau berbicara di forum-forum tertentu, ya mungkin itu eksposur pribadi. Mengingat pendukung Nikita Mirzani banyak. Pendukung-pendukung yang kecewa. Ya kan? Silahkan. Kalau untuk mengambil hati itu silahkan. Tapi kembali lagi, kebenaran itu tidak bisa dipermainkan. Dan tidak mudah sekarang di zaman yang sekarang ya. Di zaman yang sekarang tidak mudah lagi untuk berbuat sesuatu yang sifatnya ingin memanipulasi. Sulit. Ketika dia misal menyampaikan sesuatu yang mengatakan bahwa Nikita Mirzani berusaha membongkar. Mana buktinya dia berusaha membongkar itu? Saya mau tanya dulu itu. Kejahatan mana yang dia mau bongkar? Kalau dia mempersoalkan produknya, produknya Reza Gladys, ada chat antara Oki dengan Samira yang mengatakan barang itu sudah nggak ada. Dan mereka tahu itu. Satu-satunya barang yang dimiliki sama Oki itu dikonfirmasi oleh Samira, itu senjata kita kalau dia macam-macam. Itu ada rekaman chatnya, transkrip percakapan itu dibuka, ditampilkan di persidangan. Makanya aku bilang ya, persidangan itu terbuka untuk umum dan bisa disaksikan oleh siapapun. Rekamannya pun masih ada sampai sekarang, rekaman sidang itu. Teman-teman masih bisa lihat. Jadi kalau mereka mau menggiring opini, kemudian memprovokasi masyarakat atau netizen ya, kemudian netizen mendesak anggota dewan gitu ya, untuk RDP kemudian memberikan rekomendasi ke siapa? Ke siapa? Mereka nggak bisa bikin hak angket untuk memanggil Jaksa Agung, Kapolri, atau kepala lapas, kepala lapas, hakim, ya. Mereka mau panggil gitu, punya hak angket, nggak bisa.
Atau mungkin mau punya mereka mau memberikan rekomendasi kepada siapa? Rekomendasinya pun harus normatif. Tidak boleh bebaskan, keluarkan, nggak ada. Ya, nggak, tujuannya Bu Maya apa tadi ini? Tujuannya Bu Maya? Ya memberikan penekanan, maksudnya Bu Maya itu Iya. petinggi-petinggi ini ditekan gitu, orang-orang yang punya power di atas ditekan untuk mengintervensi. Nggak bisa Atau diintervensi. membebaskan ya kan Nggak dengan ikut-ikutan orang-orang DPRD segala macam gitu. Karena nggak bisa. Kalau untuk cara membebaskan, mereka seperti itu. kalau caranya benar, betul. Upaya-upayanya mungkin ke arah sana. Kalau yang tadi analisanya Bang Terang ya, saya sepakat juga untuk itu. Makanya justru itu orang-orang seperti kita ini yang mengadakan komal-komal yang kayak begini yang menjadi penyeimbangnya. Orang-orang Nggak waras. boleh yang kayak begitu-begitu mau ngapain gitu loh. Karena harus diuji dulu. Kalau dia mengatakan dia membela masyarakat mana yang itu kita uji dulu. Apapun yang keluar ya, statement apapun yang keluar, itu harus kita uji dulu bersama-sama. Jangan kita telan bulat-bulat. Kayak contoh, misalkan dia mengatakan bahwa Nikita Mirzani berjasa membongkar mafia skincare. Mafia mana yang dia bongkar? Kejahatan apa yang sudah dia bongkar? Faktanya, Nikita Mirzani itu melakukan perbuatan pemerasan. Itu fakta yang nggak bisa dibohong, yang nggak bisa ditutupin. Faktanya Tapi lagi yang bolak-balik yang ditekankan, oh itu bukan pemerasan. Ya kemarin di podcastnya kan gitu juga. Itu pasalnya apa coba? UU ITE. Lah gimana sih? Jadi kan aku kesel banget. Ini gimana sih Bapak? Ini jelas-jelas itu pemerasan kan. Harusnya juga. Tapi ya gimana ya? Mereka kan mungkin memang sengaja ya untuk melempar semua ini biar bikin gaduh, biar ya biar bikin gaduh Hanya banget aja. berdasarkan Terus menerus loh, ini lama ya, banget. itu kan itu kan leg spesialis. Undang-undangnya di KUHP 369. Bahasanya hampir persis, hanya dilakukan di media sosial atau media elektronik. Maka berlakulah Undang-Undang ITE, ya kan? Nah, hanya persoalan beda metode penyampaian aja nih. Itu aja. Isi kandungannya sama. Pasal itu. Padahal itu sudah clear. Bahkan pernah terjadi perdebatan pada waktu itu ketika jurisprudensi kita sampaikan, ya kan? Pendapat profesor, pendapat buku referensi pada saat itu Bang Terang tuh pelakunya. Masih hidup tuh, bisa ditanyakan ketika berdebat. ya. Bang Terang Malah juga bukunya yang disalahin. Itu kan podcast dari Katri kan itu kan. Pengacara itu bilang seperti itu. Ya, jadi Bu, saya sampaikan Bu Maya, begini Bu, anggota dewan kalau di komisinya itu Bu, itu ada produknya. Produknya namanya memberikan saran, memberikan masukan atau melakukan penganggaran, pengawasan dan sebagainya. Kalau sendiri-sendiri, apalagi kalau hanya kepentingan pribadi misalnya, itu nggak ada ininya Bu, nggak ada produknya, bentuknya apa saya malah nggak tahu. Itu satu. Yang kedua, ketika mereka bersuara pun suaranya juga kan nggak ada suara yang minta bebas, enggak. Suaranya jelas kok. Kami berada di masyarakat. Baguslah kalau kamu berada di masyarakat. Terus yang satu juga memberikan contoh. Ada perkara seperti ini, orangnya sudah di penjara. Saya minta BPOM agar lebih begini. Itu bagus juga. Tapi kan kalau sudah otoritasnya BPOM ya jangan dicampuri. Kalau BPOM mengatakan bahwa ini saya tegur dengan teguran penarikan NA itu jangan dipakai lagi. Kalau saya bilang nih BPOM, kalau penarikan produk, musnahkan produk, ya jangan ditarik lagi, jangan dijual lagi. Kalau dijual lagi itu pidana. Nah, persoalannya adalah tinggal BPOM nih dengan
isyarat seperti itu, apakah termotivasi ataukah menjadi beban? Kalau termotivasi itu saya acungi jempol, Bu. Gitu sih. Oke, saya ucapkan dulu selamat datang. Sabar Bu ya, sabar Bu Maya dari Amerika, Seattle. Anda mendengarkan siaran langsung Mr. Zini luar biasa nih sampai di Amerika. Saya sapa dulu ada Dr. Andreas, ada juga Abah Celoteh. Selamat malam. Malam Mr. G, malam semuanya. Malam, Dok. Oke, kita sudah ucapkan selamat malam ya. Jadi teman-teman, kalau tadi Ibu bertanya, kenapa sih disuarakan itu lagi? Ada dua, Bu. Ada dua. Tidak tahu atau sengaja menciptakan suasana seperti ini. Kata-kata tidak tahu kita harus gali lagi. Bagaimana bisa tidak tahu? Dia kan profesional. Dia kan tahu semua. Dia kan mengikuti dari awal. Kenapa masih berani mengucapkan kalimat atau pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta, yang didukung dengan jejak digital? Ini maksudnya apa? Kalau itu menyuarakan yang tidak sesuai dengan fakta, artinya bohong. Kalau bohong lewat media sosial, ya silakan Mr. Bin dijelaskan sedikit sebelum kita lanjutkan. Pasti ada konsekuensi hukumnya. Menyampaikan berita yang tidak benar di muka publik, itu ada konsekuensi hukumnya. Terlebih lagi menciptakan kegaduhan. Sekarang ya, kegaduhan itu bukan hanya berlaku di dunia nyata aja, di media sosial pun bisa dikatakan gaduh. Terlebih lagi ketika ada upaya-upaya mendiskreditkan penegak hukum. Terlebih lagi ketika ada upaya-upaya menjadikan trust issue ya terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Ya, Terlebih lagi misalkan nanti ada gerakan-gerakan yang justru turun ke jalan, itu lebih parah lagi. Iya, ya. Sebenarnya sudah parah ini, sudah parah. Tapi sebelum kita lanjut, saya bacakan dulu dari Pak Dr. Made, Dr. Beli ya. Dari PPATK bisa lebih detail transaksi keuangan, bisa dilacak. Nah, kemarin waktu itu ya PPATK juga dijadikan sebagai saksi ahli dan sudah menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan oleh kita namanya apa? Tak lazim. Dan itu masuk dalam kategori TPPU. Makanya di PT menambahkan itu. Kita dengarkan dulu. Kita dikenakan TPPU. Kaget sih, karena Apa yang membuat kaget? poin utamanya kan gini. Kok bisa berkembang ke Arahnya begitu ya. Oke. Gitu. Nah, apa yang membuat kaget? Saya sekarang teknologi udah sedemikian majunya. Oke, Bang Krisna. Saya bisa semudah itu untuk mencari pasal TPP itu tentang apa sih? Ya, oke. Apa Banyak. betul, kita bisa dengan menelaah dengan sedikit lah dari cepat. kita tahu. Harus kita jadi seorang ahli dulu. Yes. Oke, setidaknya pengetahuan umumnya. Yang saya dapatkan pengetahuan umumnya. Pasal TPPU itu adalah ketika orang berbuat tindak pidana yang melibatkan menguntungkan dirinya, kemudian uang itu atau apapun itu hasilnya, dia coba gelapkan, kaburkan. Ya. Ada upaya layeringnya. Ya, akan berubah asal usul lah, kemudian Betul. pengaburan, kemudian nanti penguasaannya belum tentu atas nama dia nih, Iya. karena kan ada upaya pengaburan. Kalau saya sedikit membaca kasusnya saat itu, nah, ini gimana ceritanya dibilang TPPU? Ya. Kalau memang akhirnya diputus bahwa oke, pasal awalnya terbukti dianggap pemerasan. Dibilang jadilah ini sebuah tindak pidana pemerasan dengan kerugian uang sejumlah sekian. Oke. Tapi untuk menjadi TPPU itu kan tidak sederhana. Betul. Tidak semudah saya mencuri sesuatu, dapat uang, kemudian saya membelanjakan uang ini atas nama saya, jadilah TPPU. Kalau seperti itu kan semua orang yang mencuri itu TPPU. Kalau bermodalkan pemikiran kayak gitu, tapi kan tidak. TPPU ini kan lahir, sepengetahuan saya yang sedikit ini, ini lahir atas penanggulangan terhadap kejahatan kerah putih.
Betul. Kerah putih itu apa ya? Udah pasti bukan monyet, Bang. Ya kan? Iya, iya. Udah pasti bukan monyet. Cut Pasti dulu virus Mr. Z. gitu. Ya, lanjut. Kalau pencurian Pak, hukumannya di bawah 4 tahun. Jadi nggak mungkin kena TPPU. Bapak salah juga itu, Bapak pengacara yang bilang itu. Kan Ini bukan hukumannya pengacara. harus, iya, enggak. Siapa yang bilang tadi? Itu kakaknya. Ini Oh, ini kakak. oh si Edwin. Oh wajar kalau gitu. Ya, Kalau makanya gitu saya wajar. Dia nggak ngerti berarti. Nah, kalau TPPU hukuman di atas 5 tahun, ya itu baru bisa dikenakan TPPU. Kalau di bawah itu enggak. Jadi kalau mencuri, berapapun yang Anda curi, kalau itu pencurian, lalu kemudian uangnya Anda belikan ini itu segala macam, ya nggak akan kena TPPU. apalagi kalau dibelikan beras ya kan, Iya. itu Jadi, hanya untuk makan. oh kalau kakaknya ya wajar lah, kakaknya nggak ngerti berarti. Aku pikir tadi si Ya, pengacara itu yang bicara. ya, Lanjut. ya. Itu. Hanya saya yang tahu karena saya yang nonton gitu. Anda hanya mendengarkan saja ya. Iya, iya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kalau TPPU memang sulit ya kan. Sulit, memang sulit katanya. Tapi ahli TPPU mengatakan bahwa itu mudah. Namanya ahli ya nggak? Nah, oke, kita lanjut. Pak Dokter mungkin ada rahasia apa Pak Dokter? Lanjut, Mr. Z. Lanjut ya. Oke. Ya kan, maksud saya bahwa kejahatan kerah putih ini adalah sebuah kejahatan yang terpola, terorganisir dan dilakukan dengan cerdas. Iya. Dengan upaya-upaya yang juga tidak kalah cerdasnya untuk mengelabui para penegak hukum. Betul. Nah, saya bilang secerdas apapun itu, penegak hukum juga belajar lagi. Jadi akhirnya tahu lagi. Makanya dalam kesaksiannya ahli mengatakan bahwa ini transaksi yang tidak lazim. Lazimnya bagaimana? Kan gitu ya. Lazimnya bagaimana? Lazimnya ya kalau orang terima uang pasti rekening sendiri yang dikasihkan. Betul. Ngono loh. Kalau dia transfer itu ke rekening pribadinya, saya jamin dia nggak akan kena TPPU. Iya. Wah, malah itu malah yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Nah, tapi sayangnya rekeningnya dicek sama BCA, BCA pula mau disomasi. Bang Terang tahu nih, bagaimana ketika BCA disomasi, apakah BCA sedih? Enggak. BCA tertekan yang mulia. Gitu. BCA nggak sedih karena bodoh amat gitu kan. Sementara kalau Niki, saya terima uang. Kepercayaan saya adalah ini uang kerjasama. Iya. Oh. Kalau itu terus, Mr. Bland, kerjasama kui harus juga ditelusuri kerjasama opo toh janjani Mr. Bland. Ya, pertama kerjasama itu ya harus dibuktikan dengan perjanjian kerjasama. Kalau itu kerjasama, kalaupun hanya sebatas perjanjian lisan, memang ada asas hukumnya, fakta sur servanda itu. Betul, ada asas hukumnya bahwa perjanjian yang diucapkan secara lisan adalah undang-undang bagi kedua belah pihak. Tapi kalau salah satu pihaknya menolak kesepakatan itu atau tidak mengakui, juga akan batal karena syaratnya harus persetujuan kedua belah pihak. Kalau satu bilang kerjasama, yang satunya bilang pemerasan, mau sampai kiamat, itu dibilang bukan kesepakatan. Jangan kiamat lah Mr. Bland, nanti saya tanya tuh kiamatnya kapan. Enggak, artinya kesepakatan itu kan dibangun atas persetujuan kedua belah pihak, diketahui oleh dua belah pihak. Kalau satu tidak mengakui, apakah bisa disebut kesepakatan? Halo BWS, iya. Iya kan? Dengan klausa Iya. yang halal. Dengan Bukan klausa yang halal. Iya. Mr. Blind, aku mau nanya ini. Aku sebenarnya untuk TPPU itu kan nggak terlalu memahamin ya, dan nggak terlalu mendalamin lah. Nah, kalau begini nih Mr. Blind, ini case-nya ini kan TPPU-nya itu
eh, ada ada dugaan tindak pidana yang berupa uang apa segala macam itu dipindahkan disamarkan lah gitu ya untuk membeli suatu aset gitulah. Tapi kan di kasusnya ini kalau aku nggak salah ya, kalau salah koreksi. Di dalam pentransferan itu apakah dia namanya menyamarkan atau menyembunyikan atau apa sehingga itu masuk ke dalam TPPU? Karena di dalam pentransferan itu ada tulisan Nikita Mirzani, gitu kan? Betul. Nah, apakah itu menyamarkan? Kalau menyamarkan kan harusnya bukan, dia nggak menyebutkan oh ini untuk dari Nikita Mirzani ya, misalkan nggak begitu ya. Nah, itu di mana dia yang menguatkan itu TPPU itu seperti apa sih sebenarnya? Perbuatan dia menyuruh mentransfer uang tersebut. Nah, walaupun bukan untuk menyamarkan, itu kan terang benderang dari dia gitu. Nah, uang itu dari mana ke mana? Yang dilihat kan dari Reza Gladys ke developer. Iya, bukan dari Nikita. Bukan dari Nikita, bukan developernya itu Nikita, bukan. Oh, jadi maksudnya mentransfer saja pun itu sudah masuk dalam unsurnya. Iya. Berarti walaupun itu bukan menyamarkan menurut Mr. Blind nih, menurut Mr. Blind, apakah itu menyamarkan? Menyamarkan upaya mengaburkan uang hasil tindak kejahatan. Walaupun dia itu menjelaskan bahwasanya itu tulis ya notipnya itu adalah Nikita Mirzani. Iya. Gitu. Oh gitu ya. Karena yang dijadikan barang bukti itu kan bukti slip transfernya. Ditujukan ke siapa? Walaupun itu ada notes-nya Nikita Mirzani. Bukannya ya, kalau menyamarkan itu misalnya gini. Harus tidak ada jejak dia. Iya, misalnya dia bilang udah nih bayar transfer ke sini ya. Iya. Nah, jadi seolah-olah itu bukan punya dia, ya jadi punya orang lain, bukan punyanya dia, gitu. Jadi pembuktiannya kan pembuktian terbalik, Dok. Nah, bukan tentang ditransfer kemana atau ada nama dia. Tapi pembuktiannya adalah kalau itu sebab yang halal, kenapa tidak ke rekeningnya dia sendiri? Lalu kemudian dia yang mentransferkan ke developer. Kan begitu. Transaksi yang tidak lazim yang dimaksud dengan ahli PPATK dari PPATK. Kalau memang itu sebab yang halal, kan pembuktian terbalik. Kalau itu sebab yang halal, kenapa tidak mentransfernya ke rekening yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan membayarkan apapun itu? Karena kalau ditransfer ke yang bersangkutan, ya, si Nikita Mirzani, dia nggak akan kena itu TPPU. Karena tidak ada mensreanya untuk menghilangkan jejak uang tersebut. Artinya di situ ada mensreanya ya? Iya. Kenapa dia menyuruh untuk tidak mentransfer melalui dirinya? Kalau itu sebab yang halal. Contoh gini nih Mr. Blind, ini contoh, salah satu contoh. Misalnya ini ada sejumlah uang atas hasil tindak pidana, misalnya jual beli narkoboy. Iya. Nah, contoh begitu tuh. Nah, kemudian dana itu si BD-nya itu adalah si A. Nah, kemudian si A ini meminta pada si pembeli untuk jangan transfer ke saya, transfer ke sana saja. Iya. Nah, kalau aku kan orang awam itu itulah menyamarkan. Iya, karena tidak bisa di tracking. Ya, kan? Gitu. Tapi kalau misalnya aku nih BD-nya nih, ya udah kau transfer ke rekening ini ya, tapi kau buat aja namaku. Iya, atau apakah itu menyamarkan juga gitu loh? Iya, nah, yang aku mau sedikit biar menjadi edukasi buatku juga gitu loh. Iya, jadi perbuatannya, Dok. Perbuatan dia menyuruh mentransfer ke tempat lain. Itu menyuruh orang korbannya itu ya mentransfer ke tempat lain. Tidak melalui rekening dia pribadi. Karena kan pembuktiannya terbalik. Kalau itu transaksi yang halal, sebab yang halal, kenapa tidak melalui rekening dia sendiri?
Begitu. Jadi walaupun ada tulisan dan notes-nya Nikita Mirzani, rekeningnya jelas, developernya jelas, kantor developernya jelas. Kan semua bahasanya begitu kan. Tidak ada upaya pengaburan karena developernya jelas, kantor developernya jelas, rekeningnya jelas, ada notes-nya Nikita Mirzani juga di situ. Ya kan? Iya. Nah, dia anggap bahwa kejelasan itu bukan sebuah pengaburan. Tapi bukan terletak di situ poinnya. Poinnya adalah ketika tidak melalui rekeningnya pribadi justru menyuruh orang itu mentransfer ke tempat lain. Gitu, karena itu sebab yang lain gitu loh. Jadi aku misalkan memeras Dokter Andreas misalkan, ya kan. Lalu kemudian aku bilang, "Dok, ini nomor rekeningnya." Dokter nanya, "Loh, Mr. Blind kok nggak pakai rekening Mr. Blind?" "Nggak apa-apa, itu temanku. Tulis aja notes-nya Mr. Blind gitu, transfer ke Bank Terang misalkan." Itu tindak pidana pencucian uang. Oh gitu. Karena notes itu kan antara aku dengan si Bank Terang. Bukan tentang aku dengan Dokter Andreas. Oh gitu ya. Kalau aku tuh simpelnya, kemarin mikirnya, pokoknya uang itu dari hasil tindak pidana aja. Kemudian dia suruh transfer kemana atau dijadikan satu barang kemudian disimpan. Nah aku begitu aja sih pemikiran aku dulunya ya. Udahlah, TPPU lah gitu. Ya artinya uang itu kan dicuci gitu untuk menghilangkan atau mengaburkan uang hasil tindak kejahatan. Mengaburkannya itu dengan aku bisa berdalih. Gini contohnya ya. Ketika misalkan aku terlibat masalah, aku bisa berdalih orang transfernya bukan ke aku. Kan yang terima uang Bank Terang. Kan yang terima uang developer, kan bukan saya, Pak. Mana buktinya kalau saya terima uangnya? Kan gitu, Dok. Tapi ini ada namamu. Ya kan bisa-bisa aja nama itu. Tapi kan faktanya saya nggak terima uang sama sekali. Nah itu kan pembuktian terbaliknya. Ketika nanti itu bisa dijadikan dalih untuk menyangkal perbuatan itu, disitulah justru pembuktiannya. Ketika itu dijadikan alat itu nanti untuk membela diri. Kamu melakukan pemerasan, siapa bilang? Kan uangnya nggak ke saya. Mana buktinya saya terima uangnya? Ini kan kamu suruh transfer ke sana, tapi kan dia yang terima Pak, bukan saya. Iya. Dari dia nggak ada transfer ke saya. Saya nggak terima uang, saya nggak terima hasil kejahatan itu. Nah, Naik Pak Dokter. Iya. Jadi Pak Dokter Andreas, ketika rekening kita ini tidak dilewati, tapi untuk kepentingan kita, itu justru terlihat ya dalam penyampaian ahli PPATK kemarin, justru menjauhkan uang itu dari dirinya, seolah-olah itu dia nggak tahu, gitu loh. Iya. Padahal itu sudah direncanakan, ini dari saya ya, tapi nggak usah lewat saya. Kenapa? Mencoba dirinya itu bersih, padahal kotorannya ada di sana, menjauhkan. Jadi tidak bersentuhan dengan dirinya. Tetapi lazimnya orang kalau menerima uang dari hasil kerjasama yang sesuai, pasti akan ke rekening sendiri. Baru dari rekening sendiri ini pindah ke rekening yang lain. Dari pandangan itu, maka Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa itulah masuk unsur TPPU. Demikian Pak Dokter Andreas. Siap Mr. Uji. Thank you ya, udah dikasih pencerahan ya. Dan juga kayaknya kan ada juga ya beberapa jejak digital lain yang semacam itu juga ya kan, dari beberapa orang larinya ke Mail. Itu kan semua ada di fakta persidangan, ke pembantunya gitu-gitu loh Pak. Nah, kalau misalnya nih, Mr. Blind, sorry, nih tambahan pertanyaan. Nah, jadi kalau begitu, yang menerima uang itu nggak termasuk dia TPPU juga? Enggak. Nah itu. Yang menerima ya? Yang menerima. Misalnya gini nih, Mr. Blind, case-nya begini nih. Ada yang punya dana nih ya. Nah, dia mengubahlah dananya ini ke dalam bentuk satu bisnis.
tapi dia menggunakan nama orang. Padahal dana yang dia dapat ini dari hasil tindak pidana, misalnya korupsi, contoh. Iya. Nah, diberikanlah nih kepada seorang yang punya potensi kuat untuk ini ya, Bisnis muter duit. bisnis, muter duit. Misalnya contoh ke para artis lah, contoh gitu ya. Nah, kemudian artis ini dia tahu nih, tahu nggak tahu lah, kita anggaplah dia nggak tahu lah. Dia nerima nih dana itu cuma-cuma. Nah, yang penting nanti kamu kembalikan lagi segini lagi nih ke aku, ya, contoh gitu ya. Nah, apakah yang menerima ini nggak masuk ke dalam TPP? Kalau dia tahu itu uang hasil tindak kejahatan, dia kena. Tapi kalau Anggap dia dia- nggak tahu, kalau dia tahu kena. Dia tidak tahu nih, dia taunya yang ngasih aku ini pejabat aja. Ya, kalau nggak tahu nggak. Oh gitu. Ya kan uang hasil tindak Ini, kejahatan itu harus Dr. diketahui. Andreas, saya ben tidak terlalu spana. Coba dulu, ini dua masalah ini. Coba Dr. Andreas transfer ke saya langsung. Itu kena TPPU nggak? Langsung aja transfer, nggak apa-apa. Berapa Mr. Z? Nah, yang berikutnya, coba transfer Mr. Blind, nanti kasih tahu Mr. Blind, suruh transfer ke saya. Nggak apa-apa juga itu. Silakan, saya tunggu. Kalau itu aman Mr. Z, karena dananya halal. Nah, pokoknya begitu dok. Kalau misalkan dia tahu itu uang hasil dari tindak kejahatan, maka dia kena. Tapi kalau dia tidak tahu, dia tidak kena. Nah, Ada istilah begini Mr. Ben di TPU itu ada pelaku aktif, ada pelaku pasif. Bisa dimintai pertanggungjawaban hukum, bisa juga dimintai keterangannya untuk mempertanggungjawabkan terkait dengan diperolehnya uang itu. Ngono loh, Mr. Ben. iya, tadi kan Dokter Andreas bilang, apakah bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum? Artinya kena juga, gitu, kena pidana juga. Kalau dia tahu itu uang hasil tindak kejahatan, dia kena. Tapi kalau dia tidak tahu, dia nggak kena. Karena Jadi hukum misalnya tidak gini. berlaku untuk yang tidak tahu. Jadi gini, Mr. Bland, bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana APH ini bisa yakin bahwasanya kamu nggak mungkin nggak tahu, karena misalnya yang memberikan pejabat nih. Nah, pejabat ini ya kita lihat ya memang batas kemampuan keuangannya itu ya ada untuk memberikan itu kepada dia, sehingga si artis ini merasa ya memang dia pejabat punya duit. Nah, gitu loh. Jadi Iya. dia tidak merasa itu adalah dari hasil tindak pidana. Padahal Nggak tahu. padahal Betul. dalam Walaupun dia tahu, tetap dia akan bilang tidak tahu. iya, gitu gimana itu? Iya, Iya, kembali lagi harus sih. dibuktikan. Contoh misalkan gini, kayak misalkan Dokter Andreas kasih saya cuma-cuma, ya kan? Nanti akan ditanya oleh penyidik, loh, kamu dikasih uang segitu banyak cuma-cuma, masa kamu tidak bertanya? Ya karena saya tahu dia suka berinvestasi, Pak. Saya anggap itu investasi. Selesai barang itu, Dokter Andreas. Oh, gitu. Iya, kecuali dia bilang ada bukti chat, misalkan saya titip uang ini ya, saya habis meras si ini nih, tolong diputer, nanti ada bukti perjanjian ada bukti perintah atau perjanjian seperti itu baru. Tapi kalau nggak ada, Oke, kalau misalnya nih, aku punya teman, aku taunya dia orang kaya aja, tapi aku nggak tahu dia pekerjaannya apa. iya, Dia bisa jadi di luar itu dia BD atau ekspor impor ilegal. Nah, contoh begitulah, misalnya ya. Terus aku datengin ke dia, aku nih yang datang ke dia nih, bagi dong uangmu, aku mau bikin bisnis. Dia berikan nih ke aku, ternyata dia ketangkep nih. iya, Ya, aku bisa dibilang TPPU nggak? enggak. Selama Dokter Andreas itu tidak tahu. Tapi kalau Dokter Andreas itu tahu, misalkan, wah dia habis merasi ini nih, aku datangin minta duit, misalkan gitu kan. Nah, coba tahu dikasih misalkan. Nah, begitu dikasih sama Dokter Andreas. Artinya akan sulit kali ya untuk membuktikan bahwasanya dia tuh tahu sebenarnya, itu sulit kali ya. Sulit, memang Yang sulit. menerima ini ya. Iya, karena upaya mengaburkan itu tidak mungkin ada perjanjian, Dok. Judulnya aja mengaburkan kan, uang hasil tindak kejahatan itu. Ya berarti kalau kayak gitu enak dong ya.
biar aja dia ditangkap misalnya korupsi nih. Ya tinggal disebar-sebarkan aja, oh ada 10 artis, ada 10 manusia atau 100 manusia nih ya. Nih Bitcoin. Enak dong gitu ya. Nah, uang itu wajib dikembalikan. Justru itu uangnya dikembalikan. Dikembalikan. Jadi misalkan Iya, dokter dikembalikan kasih aku, tapi kan udah beranak pinak tuh. enggak. Jadi misalkan gini, dokter Andreas kasih aku. Anaknya pun diambil, pinaknya pun Oh diambil. iya, Gitu. gitu Mister sih. Jadi Iya. misalkan ya, dokter dapat uang 2 miliar. Entah dari bandar atau dari manapun, pokoknya hasil kejahatan. Dokter kasih ke aku 2 miliar itu. Belum kusentuh uang itu, belum kuputerin uang itu, dokter ketangkep. Berarti aku ngembaliin 2 miliar. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan uang itu ternyata sudah 3-4 tahun sama aku, ya kan? Lalu kemudian dokter ketangkep nih, ya kan? Dokter ditanya, kemana uangnya? Oh, saya kasihkan sama Mr. Blind. Berapa kamu kasih ke sana? 2 miliar. Nah, lalu kemudian penyidik datangin aku kan, benar kamu dapat uang dari dokter Andreas, benar Pak, berapa? 2 miliar.